Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Sebelum saya membaca firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita yaitu dari Ibrani pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah tidak ada yang tersembunyi. Maka ketika kita merenungkan tidak ada yang tersembunyi, berarti tidak ada yang bisa kita tutupi. Maka saudara yang terkasih, inilah sesuatu hal di dalam kehidupan kita, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Maka sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan, artinya tidak ada tempat di mana tempat yang tidak Tuhan ketahui. Dalam artian kita haruslah melakukan segala yang baik dimanapun kita berada. Maka ini adalah merupakan suatu perenungan yang sangat mendalam bagi kita, agar setiap orang Kristen, setiap orang percaya benar-benar melakukan kebaikan dimanapun dia berada. Dan satu sisi juga bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ini adalah pengakuan Allah tentang diri kita jauh lebih lengkap dan sempurna daripada pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Artinya itu Allah sangat mengenal kita. Mungkin kita terbatas untuk mengenal diri kita sendiri. Mungkin kita terbatas untuk mengenal siapa kita sebenarnya. Tapi sesungguhnya Allah tahu siapa kita dan apa yang kita lakukan dalam segala kehidupan kita. Tuhan mengetahui penderitaan dan kesengsaraan kita. Ya, Dia bukan hanya mengetahui segala kesusahan kita ataupun penderitaan kita, tetapi juga mau turut merasakan apa yang kita rasakan. Maka saudara yang terkasih, ini yang harus kita juga iman dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kesengsaraan kita. Maka mari kita berdoa kepada Tuhan. Maka sering orang bertanya, kalau Tuhan sudah tahu, ngapain lagi kita meminta kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah tahu, mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Mungkin banyak pertanyaan demikian yang terjadi dalam kehidupan kita. Benar saudara yang terkasih, Allah sebenarnya dapat saja memberikan apa yang kita butuhkan tanpa doa kita. Tetapi Allah mengajarkan dan meminta kita berdoa kepadanya, karena Allah ingin agar kita datang kepadanya. Dia menginginkan persekutuan dengan kita. Doa adalah salah satu cara yang dipakai Allah untuk menyempurnakan tujuannya di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari, walaupun sudah Tuhan tahu, tapi kita harus mau memberitahukan kepada Tuhan. Artinya di situ kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di situ kita menunjukkan bahwa kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Ketika kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan, ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka yakin dan percaya Tuhan pun akan merasakan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka saudara yang terkasih, mari hati Allah selalu tergerak oleh belas kasihan atas penderitaan dan kemalangan kita. Karena kita pahami kasih Tuhan tidak berkesudahan. Maka saudara yang terkasih, Allah begitu peduli dengan kondisi kita, karena Ia mengerti semua persoalan yang dihadapi manusia. Ya, Dia mengerti dan Dia peduli, dan Dia mampu menyelesaikan pergumulan yang kita hadapi. Maka saudara yang terkasih, mari di dalam kehidupan kita lakukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia,
yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Maka seperti renungan yang sering saya sampaikan, memang kita adalah orang yang sudah dimerdekakan, tapi bukan berarti sesuka hati kita, sebebas-bebas kita melakukan apa yang kita inginkan. Tapi kita sesudah dimerdekakan, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan, maka keterbatasan kita adalah tanggung jawab tadi. Apa yang kita lakukan, kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari tetaplah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena doa itu menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Artinya ada relasi yang baik dengan Tuhan. Doa itu merupakan penyerahan hidup kita kepada Tuhan, sehingga dengan doa kita menyerahkan segala pergumulan kita. Dengan doa kita menyerahkan apa yang menjadi harapan kita kepada Tuhan, dan kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan doa itu juga adalah ucapan syukur kita buat segala apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita terima dalam kehidupan kita, itu adalah bukan karena usaha kita, tapi semua itu adalah karena anugerah daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka nyatakanlah segala pergumulan kita, nyatakanlah perbuatan baik kita dimanapun kita berada, sehingga Tuhan menyertai dan memberkati kita. Salam.